Halo teman-teman bola sporter, kembali lagi nih di ruang redaksi Bola Sport. Masih tetap bersama Alif dan Wila yang selalu setia mengawal perjalanan timnas U22 Indonesia menuju SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Nah, kemarin kita udah sempat ngebahas bagaimana persiapan timnas U22 melawan Mali. Nah, sekarang kita akan ngebahas lebih detail tentang pertandingan di SEA Games karena pelatih Indra Safri udah mengumumkan 23 pemain yang dibawa ke Thailand. Bahkan Garuda Muda udah berada di Chiang Mai, Thailand sejak tanggal 28 November 2025. Ada update terbaru apa aja? Kita nanya langsung ke Wila sama Alif. Gimana Alif kabar hari ini? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Apa kabar bang? Sehat, alhamdulillah baik. Habis belum dari Solo kemarin ya? Wah iya bang, kebetulan kesempatan kesana bang. Iya, liputan Liga 3 ya? Iya, bukan Liga 3. Iya, Wila seharusnya Wila itu pengennya, cuman Wilanya cuti nih. Iya. Kayak Wil, gimana kabar Wil? Baik, Iya. sehat. Senang ya habis cuti 5 hari Wila. Jadi ini Lip ya, Wila jadi apa kalau nggak tahu deh kalau di bahasa orang Betawi kan nyebutnya apa pengantin tuh penerima tamu ya. Kalau di Surabaya disebut apa Wil? Apaan terima tamu juga? Oh sama bedanya juga. Sama juga. Nggak ada bedanya ya. Oke, Will, apa namanya selama 5 hari lu ngikutin timnas kan nih kira-kira? Lewat-lewat doang sih. Nggak Tapi yang full ngikutin masih gitu. tahu kan scroll Iya, kan iya. maksudnya Masih update ada terbaru lah, kan. scroll-scroll. Jadi teman-teman Wila ini baru balik lagi nih Iya. habis cuti 5 hari. Dia mungkin harus mengingat lagi apa namanya tentang perjalanan timnas U22 Indonesia di SEA Games. Lip, 23 pemain sudah dipilih sama pelatih Indra Safri. Ada pemain aboard Marcelino, Ivar Jenner, Dion, Max sama Mauro. Mauro Jesra. Menurut lu dengan hadirnya 4 pemain aboard ini gimana peluang kita? Wah berbicara peluang ya apalagi ini tingkat Asia Tenggara, semestinya dengan tambahan pemain aboard ya Mbak Wila, semestinya bisa sih bang kita untuk unjuk gigi di cabang olahraga sepak bola di SEA Games ini. Apalagi dengan track record ini pelatihnya juga kita dibawa dengan pelatih yang memiliki track record bagus, itu medali emas di SEA Games sebelumnya. Jadi dengan pelatih yang juga sudah tahulah pemetaan di Asia Tenggara, lalu ditambah dengan materi pemain campuran lokal dan juga abroad yang di luar itu, jadi semestinya kita cukup percaya diri semoga ya untuk menatap SEA Games 2025 ini bang. Iya, kalau kita bicara pemain aboard, udah tahu nggak sih ada update? Yang update yang baru nyampe hari ini tuh Mauro sama Dion ya. Kalau untuk Marcelino sama Ivar Jenner tuh baru besok Rabu. Tanggal 3 ya? Iya, tanggal 3 baru nyampe. Baru nyampe di Thailand. Iya. Nah, oke. Berarti artinya nggak ada permasalahan konflik ya, Iya, pelepasan pemainnya gue lihat. Sebenarnya ada Andri Wibowo sama tim Adrian Gapen ya. Wibowo. Nah, update-nya gimana sih yang lo tahu? Adrian Wibowo terakhir tuh Coach Indra masih ngomong kita usahakan gitu ya Lip ya, masih Kayak ngomong lagu kita loh. usahakan Masih gitu, lagu, masih iya, kayak ragu, lagu, iya. kayak lagu kita Iya, usahakan. masih kita usahakan kayak gitu doang. Kalau tim Gapen? Kalau tim sama aja sih bang, kayak ngomongnya kalau Coach Indra ya kita berkirim surat gitu kan, tapi kalau Pak Marji sih 4 yang emang benar-benar diusahakan sama yang udah gabung lah kemarin gitu, yang emang diusahakan buat main tuh kan, kayak karena mungkin nggak tahu ya gimana mereka, cuma yang 4 nih karena udah gabung di lawan Mali itu jadi benar-benar diusahakan buat bisa main di SEA Games. Ya, pertanyaan Kalau gue untuk sama gua, kayak Alip, 4 pemain peluang kita gimana? Dengan hadir harusnya 4 bisa ya, pemain harusnya bisa ya bang ya, dengan 4 loh ya, 4 maksudnya 4 yang emang udah ya mungkin paham lah, maksudnya paham dengan sepak bola ASEAN gitu, maksudnya paham dengan sepak bola ASEAN yang udah biasa. Mungkin yang baru itu Mauro ya, Mauro karena emang baru bergabung gitu kan. Kalau untuk Ivar Jenner kan sebelumnya kan juga ikut main kan bang, jadi Ya. iya kan Ivar Jenner udah ikut main, terus apa namanya kayaknya udah bisa sih, harusnya bisa sih. Marcelino juga yang sebelumnya ikut bawa medali juga kan, jadi bisa lah. Ya tapi kemarin ada perbedaan pandangan ya Lip. Medali perak dan medali. Gua nggak keliputan langsung ya Lip, kan Wila sama Alip kan, gua nggak kesana kan. Nah itu pandangannya gimana Lip? Langsung kan Pak Menpora sekaligus Pak Ketua PSSI kan nyebutnya menurut PSSI targetnya perak. Nah versi pas kemarin itu gimana Lip? Wah kalau dari titik awal sih kita dari pernyataan membara Pak Marji ya waktu di latihan bahwa medali emas adalah pelipur lara pasca timnas Indonesia
Gagal Piala Dunia. di Piala Dunia 2006. Tapi ada pernyataan menunjukkan bahwa dari Kemenpora setelah hasil review dan juga usulan PSSI menyebut itu medali perak. Tetapi dibantah lagi sama PSSI bahwa melalui Pak Amali ya waktu itu sejak PSSI, awal sejak awal bahwa diinginkannya adalah medali emas di SEA Games ini. Mempertahankan ya. Iya, dalam tanda mempertahankan kutip medali gitu sih, emas. Bang. Jadi ya tarik ulur ini targetnya sebenarnya apa ya, tapi ya semoga yang terbaik sih Bang gitu. Berarti nggak ada di grup PA tuh. Saya nggak masuk Bang grup PA-nya, Mas saya juga nggak tahu Bang. Nggak dimasukin tuh Lip. Aduh. Tapi kalau ibaratnya medali emas dengan 4 pemain aboard, kira-kira Thailand kan berat juga, Will. Iya sih. Dia ini adalah mendapatkan medali emas paling banyak di Asia Tenggara sepak bola, apalagi tuan rumah. Gue pernah bikin berita catatan gue, Thailand itu nggak pernah dapat medali selain emas jika bermain sebagai tuan rumah. Nah, gimana Will? Thailand loh Will. Thailand Bang, kalau realistisnya emang Thailand berat. Jadi kalau ngelihat review pemerintah itu menargetkan perak itu sebenarnya aku menganggapnya juga realistis gitu Bang. Tapi lihat dari publik, dari kayak contohnya saya aja gitu kan sebagai masyarakat, ya pengennya emas dong, masa belum apa-apa udah nyerah gitu kan Bang, intinya kayak gitu kan. Ya berharapnya emas, tapi emang kalau dilihat dari realistisnya ya tuan rumahnya Thailand kayak gitu kan. Melihat skuadnya juga ya nggak main-main. Bakal kemarin kita lawan di U23 Piala AFF kemarin kan, ya kita menang juga karena penalti kan. Ya betul. Iya makanya ya realitanya emang seberat itu, kayak Thailand tuh ya sekuat itu gitu Bang. Makanya kalau untuk sampai pemerintah realistisnya seperti itu ya benar-benar emang realistis gitu. Tapi jangan dilupain Vietnam, Will. Juara kemarin loh AFF loh. Iya, juara. Skuadnya hampir sama loh dengan yang dibawa ke SEA Games nanti loh, Will. Makanya jadi emang beneran persaingan tuh pasti bakal berat gitu Bang. Bahkan pemain-pemain Vietnam pun menyebut ya persaingan terberat ya Indonesia sama Thailand kayak gitu kan. Thailand tuan rumah ya Indonesia sampai sekarang ya menjadi salah satu yang paling kuat gitu kan. Salah satu yang paling kuat untuk persaingan di ASEAN gitu kan Bang. Tapi ya itu benar kata Hoki Caraka, kalau pemain semua otomatis pesimis optimis buat bisa meraih emas, kenapa harus ini pesimis duluan kayak gitu kan. Jadi ya bisa lah kayak gitu kan, walaupun emang berat banget sih pasti. Iya, jadi teman-teman bola supporter sekelas informasi, seharusnya ada Kamboja ya yang masuk main di SEA Games di grup A, cuman Kamboja memutuskan mundur bersama 7 cabang olahraga lainnya karena alasan keselamatan delegasi dari atlet tersebut. Karena emang kita tahu di Kamboja lagi ada konflik ya, jadi mereka memutuskan ada 8 cabur yang tidak di pertandingan di SEA Games. Otomatis ada drawing ulang. Singapura yang tadi awalnya di grup kita C bersama Filipina sama Myanmar pindah ke grup A. Cuma 2 pertandingan, Lip. Tanggapannya sedikit dong. Ya, kalau mengutip dari pernyataan Pak Marji yang ditulis oleh Bang Haris sih, ini sih bahwa peluang ini menjadi kesempatan buat emas buat Indonesia ya, maksudnya peluang yang bagus dengan hanya bermain 2 kali, yaitu jadi minim pertandingan tapi cukup menentukan ya, cukup sakral ya, karena kita pasti butuh kemenangan, jadi harus memaksimalkan tiap laganya, meskipun dengan catatan kita berkurang 1 laga ya, jadi hanya main 2 laga aja untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Ya seharusnya adanya kemarin Singapura kita main tanggal 5. Iya, 3, 4, 5 tanggal 5 kita main, cuman gara-gara mundur jadi tanggal 8 ya. Lawan pertama tuh Filipina. Baru tanggal 12 itu lawan Myanmar. Nah, kira-kira apa Will yang harus dilakukan Coach Indra Safri, Will, dengan waktu yang masih panjang nih, Will? Persiapan semaksimal mungkin sih Bang, karena kayak maksudnya Marcelino pun baru bergabung gitu kan. Marcelino baru bergabung, jadi benar-benar harus menyatukan chemistry lagi kan. Kalau kemarin kata Ivar Jenner sih masih ada beberapa komunikasi yang kurang baik ya Libya, karena emang benar-benar baru gabung, baru jadi tim satu lagi gitu kan. Emang benar-benar baru gabung, bahkan Mauro pun mengakui kayak gitu kan, baru gabung, jadi emang masih perlu waktu gitu kan. Jadi kayak masih dengan waktu yang panjang ini masih bisa menyatukan chemistry sih Bang, biar lebih solid gitu kan. Karena komunikasi kalau lihat lawan Mali kan kemarin masih agak masih ada yang kesalahan-kesalahannya nggak perlu tuh masih terjadi gitu kan. Apalagi kalau udah masuk semifinal ya ketemunya ya di antara itu lagi kan. Jadi bisa lebih kuat lagi, jadi harus benar-benar solid gitu kan Bang. Jadi itu sih. Terus apalagi Filipina kemarin kan ya lumayan juga kan pas main di sini Piala AFF itu kan Bang. Kita menang atau kosong gol bunuh diri. Makanya kan Bang, makanya itu. Jadi kayak
kita juga bakal ketemu Filipina, jadi ya emang harus benar-benar disiapin secara matang juga sih, benar-benar ujian pertama kita kayak gitu kan. Iya teman-teman, jadi kita pernah lawan Filipina kemarin di Piala AFF ya, menang 1-0 tuh gol bunuh diri. Lalu Myanmar pun juga nggak bisa dianggap sepele karena Myanmar aja lawan Thailand tuh 0-0 kemarin di AFF, walaupun sebenarnya nggak lolos ke semifinal. Nah kalau balik lagi ke ini Will, menurut lu Marcelino nggak pernah latihan sama pemain, tiba-tiba datang, butuh nggak sih kita sama dia gitu? Butuh sih, pasti butuh bang, pasti butuh ya, soalnya mungkin Marcelino bisa menjadi salah satu yang bisa membuat Ivar Jenner dan Rafael Struijk mungkin bisa menyatu karena udah beberapa kali main bareng gitu kan bang, maksudnya udah beberapa kali main di senior juga, jadi chemistry mereka mah nggak perlu diragukan lagi kayak gitu kan. Mungkin itu akan lebih baik gitu, mungkin nih, masih mungkin nih, karena walaupun baru bergabung terus nggak pernah latihan bareng, tapi kan mereka udah saling kenal gitu kan, jadi akan lebih tahu komunikasinya dan kerjasamanya kayaknya udah biasa deh di senior kan. Di senior juga mereka gabung bareng ya, selalu bareng kan mereka, jadi kayaknya bakal lebih bagus sih, karena kalau kemarin tuh lihatnya di lawan Mali tuh beberapa kali Ivar nggak ada. Mana nih? Yang match pertama, kedua tuh mungkin kan aku nonton langsung di lokasi gitu ya, itu beberapa kali nggak ada temen gitu, pas Ivar maju nggak ada temen kayak gitu kan. Tapi kalau Ivar cuma mainnya ke Rafael lagi ya kebaca gitu kan, jadi kayak paham. Iya, jadi kayak yang mungkin akan lebih banyak opsi lah kalau ada ketambahan Marcelino gitu kan, jadi lebih asik, lebih hidup mungkin. Ditambahkan apalagi lini tengah Indonesia timnas U22 itu kehilangan Arkan Fikri. Cedera ya. Iya. Ya jadi sangat butuh sih kehadiran Marcelino bang di lini tengah. Tapi nggak pernah main di klubnya. Sama bang, Ivar Jenner juga nggak pernah main bang. Sama Ivar Jenner nggak pernah, apa bahkan Mauro pun mengakui nggak pernah main gitu kan, tapi kemarin bisa nyetak gol gitu kan. Iya. Bisa nyetak gol. Itu bang bedanya latihannya sama pemain yang bagus. Latihannya sama pemain yang bagus gitu kan. Jadi mungkin itu lebih bagus gitu kan. Kalau latihannya doang di Indonesia mungkin akan berbeda gitu kan, akan berbeda. Tapi kalau di sana ketika gabung di sini ya mainnya ya Ivar Jenner tuh, contohnya Ivar Jenner. Iya, kemarin kita nggak ada Ivar Jenner main lawan Mali itu kayak waduh gimana gitu kan bang. Setuju. Emang harus ada backup ya. Iya. Ivar gitu. Tapi kemarin di 2 match lawan Mali itu kalau nggak salah kita ada 2 formasi berbeda ya. 3-4-3 sama 4-3-3. Nah, lu kalau ngelihat, gua tuh ada 2 pemain yang gue sorotin. Struijk sama Doni berubah posisi jadi penyerang sayap, Struijk malah jadi free roll, jadi nomor 10, jadi pemain nomor 10. Nah, kalau Alif nilai perubahan posisi yang dilakukan dari Safri itu menguntungkan nggak sih bagi timnas? Ya, perubahannya kelihatan banget ya bang ya di laga kedua, di mana lebih berjalan ya serangan, apalagi di laga uji coba pertama tuh kayak mandek gitu mbak ya, di final third tuh kayak bingung mau kemana, terus akhirnya lepas. Nah tapi di laga uji coba kedua Strike juga membuktikan kualitasnya. Iya. Dengan solorannya kadang juga terobosan pemain-pemainnya juga bagus sih bang. Lebih terbiasa kali ya mungkin ya dia. Lebih enak ya, lebih Iya, lebih enak. Apalagi dia membuktikan juga kan. Cetak gol ya kemarin ya. Dia sempat leading 2-1 nggak salah ya. Sebelumnya dia disamakan sama pemain MU sih. Iya, MU lagi kan. Sekabone jadi 2. Tapi emang kualitas sih Mali emang keren banget. Tapi ini yang gue sorot juga ada perubahan kapten nih, Will, dari KHD Karel ke Ivar Jenner. Sepenting apa sosok Ivar Jenner kalau menurut lu? Penting sih bang, mungkin karena pengalaman juga gak bisa bohong sih bang. Mungkin pengalaman gak bisa bohong. Ya Ivar Jenner gak bisa dibohongin, main juga di senior gitu bang. Di timnas senior kan udah berapa caps dia di timnas senior kayak gitu kan. Kalau Kadek mungkin baru yang AFF yang Sintayong 2024 itu kan, harus memaksakan main dengan harus memaksakan U23 itu kan, baru senior baru itu kan. Jadi kayak kalau untuk ngomong Ivar Jenner ya penting karena emang pengalamannya dari ya selain main di Eropa ya main di timnas senior pun nggak bisa dibohongin kayak gitu kan. Dia udah punya main di U19, U20, U23, sekarang U22 dan senior kayak gitu. Jadi dia lebih paham juga dan udah tahu lah banyak. Dia kan mengaku udah deket lah sama pemain-pemain kayak Kadek Arel dan lain kayak Kakang dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya penting sih bang. Ini kan
pemain ini kan mayoritas pemainnya Gerard van den Broek ya. Iya. Karena kan udah tiganya Gerard van den Broek, AFF sama kualifikasi Piala Asia. Piala Asia. Nah, menurut tuh ada nggak sih perbedaan persegi permainan Lip, dari Gerard van den Broek ke Indra Safri? Kalau dari segi permainan sih ada sih Bang, saya lihat dari dua uji coba lawan Mali bahwa kalau saya pantau ini dari pendapat saya pribadi, kalau pas waktu Gerard van den Broek tuh terlalu too much di belakang ya, terlalu banyak umpan. Ya walaupun bagus sebenarnya menguasai bola, tapi kalau nggak ada tujuannya shot on target kan percuma juga ya kita menunggu gol kan. Ujungnya juga hasil laga dan itu juga berhasil diubah oleh Coach Indra, meskipun ya mungkin menurut para netizen masih belum puas ya, tapi ya kemarin lawannya Mali, kita harus lihat juga Mali lebih di atas jauh dari kita. Pemainnya PSG, Manchester United. Pemainnya di Eropa semua ya. Iya, pemainnya gitu. Ya, kebanyakan pemainnya itu Piala Dunia kemarin jumlah Makanya juara 3 lagi berarti ya. Makanya Ya harus berikan apresiasi oleh Coach Indra yang udah mulai berbenah lah untuk tim ini, dan juga Coach Indra nggak mau disamain dengan skuad Coach Gerard, katanya tim ini beda dengan timnya Gerard van den Broek. kalau kata Coach Indra mah main bagus tuh gak penting-penting amat, yang penting tuh ya hasil akhir gitu kan. Kalau pas main di kualifikasi U20 tuh inget banget tuh komentarnya di media tuh, yang penting tuh hasil akhir ya menang gitu kan, gak penting main benar. bagus gitu. Tapi Indra Safri ini pelatih beruntung ya di Asia Tenggara. Selalu juara ya. Iya. Di SEA Games, di AFF U19, prestasi banyak. Artinya kan emang dia menurut catatan dia emang sangat-sangat berprestasi ya. Kita main di stadion mana sih? Chiang Mai apa 700 anniversary iya, 700 anniversary iya. Di daerah di Chiang Mai ya. Teman-teman bola supporter yang mau away day ke Thailand nggak di Bangkok, kita main nggak di Bangkok. Kita main di Chiang Mai. Jadi perjalanan darat lagi dari Bangkok ke Chiang Mai itu kalau nggak salah hampir 10 jam. Waduh, jauh juga Bang. Iya, kayak dari sini ke Surabaya kali ya. Iya, benar. Iya, lama. Itu via darat, via naik mobil. Kalau naik pesawat mungkin bisa lebih cepat lagi. Deh teman-teman kalau seandainya mau away day ke mana? Ke SEA Games nonton timnas U22 bisa langsung ke Chiang Mai biar lebih enak. Nanti babak semifinal baru pindah ke Raja Mangala Stadion. Terus SEA Games ini akan dimulai tanggal 3 sampai besok ya, tanggal 3 ya udah main ya. 3 sampai tanggal 19. 18 nggak sih Bang? Oh iya, pokoknya 19 Desember penutupan di Thailand. Ini merupakan SEA Games ke-33 di mana Indonesia sejauh ini baru 3 kali mendapatkan medali emas. Terakhir itu 2023, 91 sama era sebelumnya itu. Jadi dulu masih ada timnas Indonesia namanya, bukan U22. Oke, mungkin sedikit sekian pembahasan gue tentang Mawila Mali tentang SEA Games 2023. Kita berharap agar Ivar Jenner dan kawan-kawan bisa mendapatkan medali emas di Thailand, lalu pulang ke Indonesia tidak ada yang cedera ya, semuanya aman, jadi tidak merugikan klub juga yang akan melanjut bertanding di klub-klub Super League. Jangan lupa untuk subscribe dan pantau berita bolasport.com, jangan pantau akun pandit-pandit nggak jelas. Iya, maksudnya percaya aja Bang ya. Ya, percaya aja langsung, jangan lupa pantau berita di website Bola Sport dan juga YouTube Bola Sport agar mengetahui informasi bagaimana terkini skuad timnas U22 Indonesia yang sedang berjuang di Thailand. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.